Pelatih Australia tebar pesuar jelang hadapi timnas Indonesia. Elkan Bagot beri sinyal terbang ke Jakarta temui Sintayong. Mitch Hilgers dan Eliano tunjuk skill berkelas dan langsung nyetel di timnas. Aksi Martin Paes bikin media Amerika takjub. Update kondisi Stadion GBK bikin netizen lega. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pelatih Australia yakni Graham Arnold berjanji bisa membawa hasil positif saat melawan timnas Indonesia. Australia secara mengejutkan harus tumbang saat berhadapan dengan Bahrain pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bermain di kandang dan terus mendominasi, mereka justru kecolongan jelang akhir laga. Pertahanan kokoh Bahrain sukses membuat lini serang Socceroos frustasi dan berujung kartu merah untuk pemain mereka. Melawan Indonesia pada 10 September 2024 mendatang, kemenangan jadi misi utama demi menjaga kans ke Piala Dunia. Graham Arnold menjelaskan Australia harus bisa mengunci poin saat melawan Indonesia. Kekalahan dari Bahrain menjadi tambahan motivasi untuk segera bangkit. Apalagi posisi mereka di klasemen saat ini kurang menguntungkan. Secara keseluruhan, kami harus bangkit dengan cepat. Kami akan kalahkan Indonesia di kandang mereka, kata Graham Arnold. Saat ini, timnas Australia sudah berada di Indonesia. Mereka juga telah melakukan latihan perdana di Jakarta. Bahkan, dari saking ingin mengalahkan Indonesia, mereka sampai melakukan latihan tertutup dan lapangan diberikan tutup kain hitam. Graham Arnold pun sangat berambisi untuk membungkam timnas Indonesia di kandang sendiri. Dua calon pemain naturalisasi yakni Eliano Renders dan Mitch Hilgers langsung bergabung dengan latihan timnas Indonesia jelang lawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Eliano dan Mitch Hilgers baru saja salaman dengan Erick Thohir semalam pada Jumat 6 September 2024. Artinya, mereka akan menjalani proses naturalisasi. Usai bertemu dengan Erick Thohir, dua pemain keturunan tersebut dikabarkan langsung bergabung dengan latihan timnas Indonesia. Kabar ini tersebar di media sosial, salah satunya diunggah oleh akun Instagram @football.indonesia. Mitch Hilgers dan Eliano Renders gabung latihan timnas Indonesia di Jakarta jelang melawan Australia, tulis akun tersebut. Mitch Hilgers dan Eliano langsung menunjukkan skill di depan Sintayong. Mereka nampaknya langsung nyetel bersama dengan skuad Garuda. Wajar jika pemain keturunan yang baru diproses naturalisasi, tapi sudah ikut latihan. Sebelumnya, Calvin Verdong juga demikian. Bisa jadi gabung latihan ini akan membuat Eliano dan juga Mitch Hilgers untuk dapat beradaptasi dan mengenal para pelatih serta rekan barunya di tim merah putih nanti. Adapun kedatangan dua pemain keturunan tentu menambah kualitas timnas Indonesia. Sebab keduanya adalah pesepak bola yang berpengalaman di Eropa, khususnya Eredivisie Belanda. Ketum PSSI Erick Thohir membuka peluang Elkan Bagot dapat kembali membela timnas Indonesia, tetapi ada syarat yang harus dipenuhi. Erick Thohir mengatakan pemanggilan ke timnas Indonesia bisa terjadi jika Elkan Bagot dan juga pelatih timnas Indonesia Sintayong memperbaiki hubungan satu sama lainnya. Erick Thohir mengatakan Elkan dan Sintayong sebaiknya duduk bersama untuk kepentingan timnas Indonesia. Namun, dia sangat menghormati apapun keputusan Sintayong. Pernyataan ini merupakan sinyal Elkan Bagot akan segera bertemu dengan Sintayong. Erick Thohir kemungkinan besar akan menjadi jembatan bagi Elkan Bagot untuk datang ke Jakarta dan bertemu dengan Sintayong. Pertemuan itu diharapkan bisa menemukan titik terang dan bisa menyelesaikan konflik antar mereka. Ya, kembali dari kedua belah pihak, tentu Elkan mesti membuka diri. Saya lihat Elkan pemain potensial buat Indonesia. Tetapi kembali kita itu tim nasional dengan permainan tim. Tidak bisa hanya satu. Tidak usah saling ego, kata Erick Thohir.
Erick Thohir mengatakan timnas Indonesia adalah tempat yang tepat untuk Elkan Bagot agar semakin berkembang. Akan tetapi dia minta Elkan Bagot juga punya keseriusan untuk memajukan skuad Garuda julukan timnas Indonesia. Ya, kalau mau bangun timnas, dan saya yakin kesempatan Elkan Bagot untuk berprestasi bersama timnas Indonesia jauh lebih besar kesempatannya bisa bergabung ke timnas lain, kata Erick Thohir. Dan saya rasa value tersendiri bergabung dengan timnas Indonesia. Mungkin Elkan juga perlu memikirkan ya kita cari kecocokan, sambung Erick Thohir. Belum diketahui pasti apa penyebab hubungan Sintayong dan Elkan Bagot memanas. Media asal Amerika, yakni ESPN, ikut memantau debut Martin Paes bersama dengan timnas Indonesia di pentas kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya, Martin Paes bermain sebagai starter saat timnya bersua dengan Arab Saudi dalam laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada laga yang berkesudahan 1-1 di King Abdullah Sport City Stadium pada Jumat 6 September 2024 malam dini hari, Paes menjadi protagonis sekaligus menjadi antagonis dalam duel tersebut. Kiper FC Dallas itu nyaris membuat timnas Indonesia pulang dengan tangan hampa setelah melakukan pelanggaran terhadap Feras Alburaikan di kotak terlarang. Tuan rumah pun mendapatkan tendangan penalti. Namun ex-pemain FC Ultra itu langsung menebus kesalahannya dengan menggagalkan eksekusi kapten Arab Saudi, yakni Salem Al-Dawsari. Berkat aksi Martin Paes itu, timnas Indonesia berhasil mencuri 1 poin berharga di Jeddah. ESPN menyebut Martin Paes berubah dari penjahat menjadi pahlawan dalam malam bersejarah bagi timnas Indonesia. Media tersebut juga memuji penampilan ciamik Martin Paes. Dalam debutnya untuk Indonesia, Paes tampaknya ditakdirkan untuk memainkan peran sebagai penjahat. Setelah berubah dari penjahat menjadi pahlawan, Paes kemudian mengangkat dirinya ke status penyelaman dengan menyelamatkan brilian lainnya pada masa tambahan waktu untuk menggagalkan peluang 1 lawan 1 Alburaikan. Sambung artikel tersebut. Ketum PSSI Erick Thohir memastikan rumput Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kondisi baik. Didampingi Direktur Utama Pusat Pengelola Komplek Gelora Bung Karno, Rahmadi Afif Kusumo, dan juga Sekjen PSSI Yunus Nusi, Erick mengaku puas dengan kondisi rumput GBK sejauh ini. Pak Dir dan Pak Sekjen yang mendampingi, kita memastikan persiapan kondisi lapangan untuk pertandingan tanggal 10 September dan kondisinya baik. Nanti kita ada improv sedikit, insya Allah pertandingan bisa lancar, ucap Erick Thohir. Kondisi lapangan Stadion GBK sempat mendapatkan kritikan saat timnas Indonesia melawan Filipina pada 11 Juni lalu. Ketika itu kondisi rumput kurang enak dipandang dan sempat mendapatkan kritikan usai Tom Haye mengalami luka di lutut karena melakukan perayaan gol. Untuk laga timnas Indonesia vs Australia, kondisi rumput lapangan GBK jauh lebih prima, baik secara tampilan dan juga saat dipakai. Secara keseluruhan, keadaan stadion cukup baik. Akan ada beberapa improvement, tetapi tidak ada yang signifikan yang akan mengganggu pertandingan. Kami berkomitmen untuk memastikan ke pengelola GBK semua sudah siap untuk pertandingan menghadapi Australia, ujar Erick Thohir. Stadion utama GBK sempat digunakan untuk kegiatan Misa Agung yang dihadiri Paus Fransiskus pada Kamis 5 September 2024. Namun pihak panitia kunjungan Paus memutuskan tidak menggunakan lapangan pertandingan. Hal itu mendapatkan apresiasi dari Erick Thohir. Timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga itu bakal dimulai jam 19.00 waktu Indonesia Barat pada Selasa malam. Mari kita doakan semoga rumput GBK tetap terjaga. Dan tentu harapannya semoga rumput GBK tidak seperti saat laga melawan Filipina yang tampak rusak parah. Seperti diketahui, kualitas rumput lapangan sangat mempengaruhi kualitas permainan dari skuad Garuda. Semoga saja kualitas lapangan Stadion GBK tetap terjaga dan tetap apik, sehingga para pemain timnas Indonesia bisa menampilkan permainan yang sangat baik. Tentu harapannya semoga timnas Indonesia nanti bisa meraih kemenangan dan 3 poin,
saat menghadapi timnas Australia di kandang sendiri, yakni di Stadion GBK, Jakarta.